Untuk pembahasan soal nomor 1, jika ada suatu bentuk pecahan, kemudian dipangkatkan dengan pangkat negatif, maka nilainya harus kita balik. Artinya, misal, jika ada A per B, kemudian dipangkatkan dengan pangkat min N, maka hasilnya akan menjadi B per A, kemudian dipangkatkan dengan pangkat N. Jadi pahami ya, jika suatu pecahan pangkat negatif, maka bentuk pecahannya harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, dari bentuk sifat yang ini, nanti bisa kita jawab pertanyaan di atas. Untuk pertanyaan nomor 1, berarti kita balik dulu bentuk pecahannya. Menjadi, buka kurung, 6, P pangkat 6, Q pangkat 4. Bawahnya per 2 P pangkat min 3 Q pangkat 3. Di ujungnya pangkat 1. Nah, jika sudah, untuk bilangannya dulu 6 dengan 2. Nah, ini kan bisa kita bagi. Berarti kita bagi 6 dibagi 2 dapat 3. Untuk nilai P-nya, P pangkat 6, ini kan dibagi sifat bentuk pangkat. Jangan sampai lupa, ketika suatu bentuk pangkat kita bagi, maka pangkatnya kita kurang. Nah, kita kurang dengan yang bawah, yaitu min 3. Berikutnya, untuk Q-nya. Q-nya pangkat 4, ini juga sama ya, dibagi. Maka pangkatnya dikurang dengan yang bawah, yaitu 3. Di luarnya pangkat 1. Jika sudah, ini kita sederhanakan. 3, masukkan pangkat 1-nya ke dalam. Jadi 3 pangkat 1, nilainya tetap 3. Nah, untuk P-nya, min dengan min berubah jadi plus. Berarti 6 ditambah 3 dapat nilainya 9. Untuk Q-nya, 4 dikurang 3, berarti kita peroleh hasilnya pangkat 1. Jadi, untuk hasil akhirnya adalah 3P pangkat 9, Q pangkat 1. Oke, lanjut lagi. Masih dengan pembahasan nomor 1 bagian 2. Nah, sekarang kita lihat soal yang sejenis. Dalam artian, di sini ada suatu bentuk pecahan, namun pangkatnya negatif. Konsepnya sama ya dengan yang atas. Berarti pecahannya kita balik terlebih dahulu. Nah, jadi X min 3-nya kita letakkan di atas, Y-nya kita letakkan di atas juga. Untuk Z pangkat 2 juga sama. Jadi pahami ya, jika pangkat negatif bentuk pecahan, maka nilainya harus kita rubah dulu atau kita balik dulu. Nah, sekarang yang awalnya dari atas kita rubah, maka posisinya kita letakkan di bawah. Berarti menjadi 4X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z pangkat min 3. Kemudian kita tutup kurung pangkat positif 1. Nah, sekarang untuk bilangannya kita sederhanakan. Di atas kan tidak ada angka sama sekali, maka tetap biarkan saja seperti ini. Artinya nilainya adalah 1. Bawahnya adalah 4. Berarti bisa kita tulis 1 per 4. Sekarang untuk nilai X-nya. X pangkat min 3 ketika dibagi, berarti kan pangkatnya dikurang dengan yang bawah, yaitu min 1. Nah, sekarang giliran Y-nya. Untuk Y-nya pangkat 2, kemudian dibagi, berarti pangkatnya dikurang dengan 2. Kemudian lanjut lagi nilai Z-nya. Z pangkat 2, pembagian, maka pangkatnya dikurang dengan pangkat yang bawah, yaitu min 3. Nah, di luarnya masih ada, yaitu pangkat 1. Karena dipangkatkan 1, satunya kan kalau kita masukkan ke dalam nggak berubah nilai, maka tetap ya nilainya, yaitu 1 per 4. Nah, untuk X-nya, min dengan min jadi plus, berarti min 3 ditambah 1, berarti dapat nilainya adalah min 2. Kita tulis dulu. Nah, untuk yang samping, 2 dikurang 2, 0, maka tidak usah ditulis. Sekarang untuk Z-nya, min dengan min dapat plus, berarti 2 tambah 3 dapat Z-nya pangkat 5. Nah, jika sudah, jangan lupa konsepnya. Untuk pangkat negatif, ini kan artinya pecahan.
Maka setiap pangkat yang negatif kita letakkan di bawah. Maka X pangkat 2-nya kita taruh sebagai penyebut atau di bawah. Sedangkan nilai Z-nya adalah positif. Berarti letakkan Z-nya di atas. Nah, sehingga hasilnya adalah 1Z pangkat 5 per 4X pangkat 2. Sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Nah, pahami apabila bentuk pecahan perpangkatan baik di atas maupun di bawah memiliki pangkatnya masing-masing, maka ini harus kita kalikan terlebih dahulu dengan pangkat tersebut. Dan jangan lupa sifat perpangkatan. Ketika ada suatu bentuk pangkat diletakkan di dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk bentuk yang atas. Berarti X pangkat 1/2, di luarnya kan ada pangkat 6, maka harus dikali dengan pangkat 6. Begitu pula sama untuk nilai Y-nya. Y pangkat min 1/3 dikali dengan pangkat 6. Jadi pahami ya, pangkat 6 dimasukkan ke dalam masing-masing bilangan. Nah, jika yang atas sudah, sekarang yang bawah. Yang bawah juga sama. X pangkat 2, di luarnya pangkat min 2, maka harus dikalikan. Jadi, X pangkat 2 dikali min 2. Y-nya pun sama. Y pangkat min 1 dikali dengan pangkat min 2. Nah, jika sudah, sederhanakan dulu. Ini coret, dapat 3. 2 kali min 2 dapat min 4. Berarti untuk X-nya bisa kita sederhanakan. Yang atas adalah pangkat 3. Karena dibagi, maka kita kurang pangkatnya. 2 dikali min 2 dapat min 4. Nah, sekarang untuk giliran Y-nya. Ini juga sama ya. 6 bisa dibagi 3. Dapat 2. Min 1 kali 2 berarti dapat nilainya. Yaitu adalah min 2. Pembagian, maka pangkatnya dikurang. Min 1 dikali min 2. Min dikali min hasilnya plus. 1 kali 2 hasilnya 2. Maka dikurang dengan positif 2. Nah, jika sudah, sekarang bisa kita hitung untuk nilai X-nya. X min dengan min jadi plus 3 tambah 4. Jadi pangkatnya pangkat 7. Untuk Y-nya min 2 min 2. Hutang 2 hutang lagi 2. Jadi totalnya adalah hutang 4. Jangan lupa sifatnya seperti yang tadi. Ketika negatif, letakkan di bawah. Maka X-nya positif, letakkan di atas. Y-nya negatif, letakkan di bawah. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 7 per Y pangkat 4. Oke, lanjut bahas contoh berikutnya masih dengan soal nomor 2. Nah, konsepnya sama ya dengan nomor 2 yang atas. Jadi, ini kita coba bahas. Pertama untuk bilangan yang atasnya dulu sama konsepnya. Jika ada dalam kurung, kemudian di luarnya ada pangkat, maka setiap angka harus dikali pangkatnya dengan pangkat 2. Nah, berarti ini bisa kita masukkan pangkat 2-nya ke dalam. Jadi, 2 pangkat 2. Nah, untuk A-nya min 3 sama ya, dikali dengan 2. Berarti dapat min 6. Untuk B-nya awalnya pangkat 4. Karena dalam kurung, maka pangkatnya dikali. 4 dikali 2. Berarti dapat pangkatnya 8. Nah, untuk yang bawah sekarang. Per 3 pangkatnya. Min 1. Nah, untuk A-nya pangkat 2, di luarnya min 1. Maka dikali. 2 kali min 1. Jadi min 2. B-nya 5 dikali dengan min 1. Berarti jadi min 5. Nah, jika yang ini sudah, berarti bisa kita sederhanakan. Untuk pangkatnya 2 pangkat 2 dapat 4. Nah, 3-nya ini kan min 1. Jangan lupa seperti yang tadi. Ketika bentuknya adalah pangkat negatif, maka pangkatnya kita rubah. Artinya gini loh. Kalau awalnya dari atas, maka nanti jadi pecahan. Sebaliknya, kalau nanti pecahan atau yang di bawah, maka pangkatnya jadi di atas. Atau untuk lebih jelasnya gini. Jika ada pangkat min n, berarti kan sama saja seperti 1/n.
A pangkat N. Nah, namun jika kita balik 1 per A pangkat min N, maka A pangkat N. Kesimpulannya apa? Ketika suatu bentuk bukan pecahan, pangkatnya negatif, kita rubah jadi pecahan. Tapi jika awalnya pangkatnya pecahan, sudah pecahan atau sudah di bawah, pangkatnya negatif, maka nanti pangkatnya berubah jadi positif dan bukan pecahan. Nah, konsep ini bisa kita gunakan untuk menghitung yang ini. 3 pangkat min 1, berarti kan sama persis dengan yang ini. Jadi pangkatnya nanti diletakkan di atas dan berubah jadi positif. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat 1. Nah, yang ini sudah. Sekarang untuk A-nya. A-nya pangkat min 6, pembagian jangan lupa. Berarti dikurang dengan min 2. Min ketemu dengan min, maka jadi plus 2. Nah, kemudian untuk B-nya. B-nya pangkat 8 dikurang dengan pangkat min 5. Maka min ketemu min jadi plus 5. Nah, jika sudah, ini bisa kita sederhanakan. 4 kalikan dengan 3 dapat 12. Untuk A-nya min 6 ditambah 2. Utang 6 baru bayar 2. Berarti masih ada min 4. Untuk B-nya 8 tambahkan 5 jadi 13. Nah, ini tinggal tahap terakhir. Ketika pangkatnya negatif, tinggal kita gunakan konsepnya, yaitu kita letakkan di bawah. Berarti yang negatif ini kan adalah A-nya saja. Jadi 12 per A pangkatnya 4, B-nya letakkan di atas karena pangkatnya positif. Dan jangan lupa ya, ketika pangkat negatif sudah kita letakkan menjadi bentuk pecahan, pangkatnya berubah jadi positif.